Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedang kembali berjumpa untuk menyapa Bapak Ibu, mendoakan dan menguatkan Bapak Ibu. Karena saya percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita masih menghadapi tantangan, menghadapi badai dalam hidup kita. Tapi kita percaya karena Yesus adalah perlindungan kita, maka kita tetap tenang dan menang dalam menghadapi setiap badai. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Bagaimana meneduhkan badai dalam hidup kita? Mari kita lihat dari kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-37 sampai 41. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan yang kita baca, Yesus dan murid-muridnya sedang menyeberang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan mereka harus menyeberangi sebuah danau atau danau Galilea. Nah, saudara, di luar dugaan, ketika mereka sedang di tengah danau, tiba-tiba Alkitab bilang mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan air itu mulai masuk ke dalam perahu mereka. Artinya kalau air sudah masuk dalam perahu, itu tinggal tunggu tenggelam, lalu mereka akan binasa. Nah, tapi bersyukur ada Yesus beserta dengan mereka. Ketika Yesus dibangunkan, maka Yesus menghardik danau itu dan berkata, "Diam dan tenanglah." Maka seketika itu badai itu menjadi tenang dan mereka menjadi selamat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya sama dengan perjalanan para murid-murid. Selama kita hidup, kita akan mengarungi perahu kehidupan kita dari danau yang satu, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan saudara, jangan heran kalau tiba-tiba di tengah perjalanan kehidupan kita ada badai yang sedang melanda hidup kita. Jangan heran kalau satu saat tiba-tiba badai rumah tangga kita tiba-tiba seperti diterpa oleh angin sehingga ada masalah. Jangan heran kalau tiba-tiba badai terjadi dalam kesehatan kita sehingga apa yang tidak harapkan bisa terjadi. Jangan heran ada badai dalam ekonomi kita. Jangan heran ada badai dalam bisnis kita. Nah, tapi menarik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apapun badai yang kita hadapi, selama kita
bergantung bersama dengan Yesus, kita percaya Yesus akan memberi jawaban dalam hidup kita. Kalau Yesus berkenan menghardik setiap badai dalam hidup kita, maka segalanya akan menjadi tenang, menjadi indah, dan menjadi teduh. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana meneduhkan badai dalam hidup kita? Yang pertama, pastikan kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Saudara, murid-murid ketika menyeberang danau, mereka bersama dengan Yesus. Tetapi mungkin karena mereka merasa tidak ada badai, atau mungkin karena merasa mereka sudah terlalu berpengalaman di Danau Galilea, sehingga membiarkan Yesus tertidur. Nah, tiba-tiba Alkitab bilang, mengamuklah angin topan, angin sakal yang sangat luar biasa, sehingga membuat mereka menjadi panik, sehingga mereka menjadi takut. Untung mereka masih inisiatif, tiba-tiba mereka membangunkan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, jangan sampai kita menyebut diri kita Kristen, jangan sampai kita menyebut diri kita percaya, tetapi kita biarkan Yesus tertidur dalam hidup kita. Tapi saudara dikasihi Tuhan, kalaupun kita saat ini sedang mengalami persoalan, ingatlah, datanglah pada Yesus, bangunkan dia. Pertanyaannya, bagaimana kita membangunkan Yesus? Nah, kita datang kepada Yesus, kita berdoa, karena murid-murid datang kepada Yesus dan menyampaikan persoalan mereka kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa doa bukan sekedar persekutuan dengan Tuhan. Betul, doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi juga yang saya percaya bahwa di dalam doa ada jawaban. Di dalam doa ada pertolongan Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika murid-murid berkata, "Guru, kita akan binasa." Lalu Yesus bangun dan menghardik angin itu. Pastikan kita senantiasa bersama-sama dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bagaimana meneduhkan badai dalam hidup kita? Yang kedua, pastikan hidup kita bebas dari ketakutan. Alkitab berkata tidak ada yang mustahil buat orang yang beriman. Nah, tapi kan pertanyaannya sederhana. Siapa itu orang beriman? Orang beriman adalah orang yang bebas. Orang yang tidak dikuasai oleh ketakutan. Orang yang punya iman yang kecil biasanya ketakutannya sangat besar. Nah, tapi kalau kita punya iman yang besar, saya percaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Karena ketakutan adalah kamus orang yang tidak percaya. Karena ketakutan adalah ciri orang yang tidak percaya. Kalau engkau saat ini sedang dilanda oleh badai, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan marah, jangan takut. Karena sebetulnya buat orang percaya, badai hanyalah sebuah sarana untuk membuktikan apakah kita punya iman yang teguh kepada Tuhan. Apapun persoalan hari ini, jangan takut, tetap percaya Tuhan akan menolong hidup kita. Bagaimana meneduhkan badai dalam hidup kita? Pastikan kita percaya dan mengenal Yesus sungguh-sungguh. Murid-murid berkata setelah Yesus meneduhkan badai itu, mereka berkata, "Siapakah orang ini sampai danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, melayani Yesus. Mereka melihat mukjizat yang luar biasa. Tapi mereka masih berkata, masih bertanya, siapakah orang ini? Mereka belum mengenal, mereka belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, karena itu saya ingatkan buat kita malam ini. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Jangankan badai, jangankan lautan yang bergelora. Kalau kita lihat Alkitab dengan baik, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi." Apa yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dia berkuasa atasnya. Itu sebabnya kalau Yesus menyatakan mukjizat buat kita, itu adalah tanda untuk kita percaya mengakui Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Doa saya, apapun persoalan kita, tantangan kita, biar kuasa Yesus tetap menaungi kita, sehingga kita tetap kuat dan ujungnya menjadi orang yang menang. Tuhan memberkati.